Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, moms and dad dan pecinta tanaman semua di muka bumi. Ya, kembali lagi di Al Nursery. Kita kali ini mau bahas tentang ini dia, EM4 ya, EM4. Jadi kita akan bahas itu kenapa EM4 itu bagus untuk tanaman ya, untuk tanah ya, kenapa sih. So kita tonton aja videonya. Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel Al Nursery, tolong please subscribe this channel karena kita butuh banget support dari kalian supaya kita bisa membagikan ilmu dengan semangat. Nah, ini dia lo barangnya EM4 itu. Jadi foto EM4 gue. Jadi apa sih EM4 tuh? Kepanjangannya itu ya adalah efektif mikroorganisme 4. Aku nggak ngerti nih angka 4-nya apa ya. Mungkin ada 4 jenis bakteri atau gimana. Nah, itu tuh larutan yang di dalamnya itu mengandung berbagai macam bakteri. Ya tentunya bakteri yang ada itu menguntungkan. Lah kok bisa menguntungkan? Nah, bakteri yang ada itu bukan bakteri jahat, tapi bakteri yang baik dan bertakwa, suka menabung. Wah, mantep toh. Nah, jenis bakteri pengurainya itu apa aja sih? Yang pertama itu ada azotobakter. Kemudian ada juga lactobacillus. Kemudian ada bakteri fotosintetik. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian ini ya, di sini ini proses penguraian oleh bakteri ya dalam tanah ya. Nah, jadi semua kotoran-kotoran itu baik dari tumbuhan, hewan ya. Nah, itu akan busuk di dalam tanah. Kok bisa busuk? Ya itu tadi karena proses dekomposer dari jamur dan bakteri aerob dan anaerob itu tadi. Nah, ya jadi semua tadi kotoran-kotoran tadi itu akan diubah menjadi nitrit dulu, baru menjadi nitrat, apa yaitu nitrogen lah ya, nitrogen. Jadi disebut NPK itu, pupuk NPK itu kan kandungan salah satunya adalah nitrogen, fosfor dan kalium ya. Jadi ini penting banget. Jadi nitrogen ini kalau nggak ada nitrogen dia tumbuhnya juga ya lambat sekali, karena ini unsur-unsur yang paling makro ya, unsur makro nitrogen termasuknya. Jadi penting banget kita membuat kompos ini dengan bantuan bakteri-bakteri yang ada di EM4 itu tadi guys. Nah, semua bakteri-bakteri yang ada di sini tadi ya, di EM4 tadi itu, nah itu sifatnya pengurai ya, bakteri pengurai. Jadi bahan-bahan yang ada di alam ini yang organik itu belum bisa dimanfaatkan oleh tanaman atau tumbuhan sebelum diuraikan oleh bakteri-bakteri tersebut. Jadi ini bakteri yang luar biasa. Jadi mereka menguraikan bahan-bahan itu supaya bisa dimanfaatkan langsung oleh tanaman gitu guys. Atau bahasa kerennya itu fermentasi, difermentasi dulu oleh bakteri-bakteri itu ya, bisa menghasilkan nitrogen ya, nitrogen. Kenapa disebut NPK salah satunya unsurnya itu nitrogen di N-nya ya, nitrogen, kemudian fosfor dan kalium. Nah, nitrogen ini penting ya, dan itu dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut ya. Mereka memfermentasi sehingga menghasilkan nitrogen dalam tanah, oke, sehingga diserap oleh akar tumbuhan. Lalu ada pertanyaan berikutnya nih, apakah butuh bahan-bahan lain ya untuk menggunakan EM4 ini? Nah, tentunya butuh guys, karena sifat mikroorganisme yang ada dalam EM4 ini itu mereka masih dorman. Dorman itu adalah tidur ya, masih tidur. Jadi harus di-on-kan, harus diaktifkan dulu. So kita butuh bahan yang lainnya guys. Jadi gimana caranya untuk mengaktifkan EM4 ini adalah diberikan, pertama itulah minuman ya, minuman. Kemudian diberikan makanan ya. Minumannya apa sih? Air, cukup air saja. Air. Makanannya apa? Makanannya adalah molase. Tahu molase? Molase itu tetes tebu ya teman-teman, tetes tebu. Kalau nggak ada molase itu teman-teman bisa pakai gula ya, karena ini dari limbah dari pabrik tebu, maka kita bisa pakai gula ya. Gula apa? Gula pasir ya. Ini bukan pasir tapi gula ya, gula pasir. Nanti kasih air kemudian dilarutkan,
kemudian nanti dicampur dengan EM4 ini gitu. So, berapa lama sih pengaktifannya? Itu 7 sampai 14 hari ya, sekitar segitu ya. Jadi semua kita campurkan, kemudian 7 sampai 14 hari itu komposnya udah bisa dipakai ya. 7-14 hari itu proses pembusukannya. Nah, kemudian tentunya ada bahan-bahan utamanya ya, bahan-bahan utama untuk membuat kompos ya. Kalau tadi kan tuh hanya untuk bakteri pengurainya saja ya. Jadi kalau bahan-bahan utama yang pertama tuh bisa dari daun-daun kering ya. Jadi kalau teman-teman punya tanaman yang besar-besar itu ya, sering rontok daunnya di halaman rumah, itu bisa dipakai itu. Jadi jangan dibakar, karena kalau dibakar itu malah jadi polusi. Jadi polusi udara itu malah nggak bagus. Jadi lebih baik itu disapu, kemudian dikumpulkan di karung ya, taruh di karung. Kemudian nanti sudah banyak kita pakai untuk pembuatan kompos ya. Atau kalau enggak jerami ya, jerami dari apa itu, kalau habis panen padi, nah itu juga bagus ya, tapi harus dicacah dulu ya supaya lebih cepat proses pembuatan komposnya. Nah yang kedua itu adalah, yang kedua campurannya adalah pupuk kandang ya, atau kotoran ya, kotoran ternak ya. Kotoran ternak ini yang sudah umurnya 2 minggu ya, jangan masih basah kita campurkan gitu, karena masih panas itu ya. Jadi udah 1 minggu 2 minggu, nah kita campur dengan daun itu. Bisa kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran manusia, kira-kira gimana? Jorok ini kayak ya, kotoran hewan aja ya. Kelinci juga bagus ya, kelinci. Bahan yang ketiga adalah E4 yang udah kita beli, atau kalau teman-teman bisa buat sendiri ya nggak apa-apa, bagus. Kemudian air sama molasenya atau gula tadi kalau nggak ada ya. Nah itu kita campur semua ya, kita campur jadi satu ya, kita aduk-aduk itu semuanya, kita aduk, kemudian kita diamkan selama 1 minggu. Kemudian setelah 1 minggu kita cek ya, jangan didiemin aja, kita cek kondisinya seperti apa. Kemudian kita aduk lagi, diaduk-aduk, kemudian diamkan lagi 1 minggu. Kemudian dicek lagi 1 minggu kemudian. Kalau sudah halus bentuknya ya, seperti ini, kayak gini. Nah, kayak gini nih. Nah, kamu bisa lihat di situ. Nah, itu udah oke, berarti udah siap pakai ya. Udah nggak berbau, biasanya udah bentuknya udah halus ya, gembur gitu, udah nggak ada baunya. Nah, itu udah bagus, udah jadi berarti. Dan apa namanya, suhunya itu ya agak hangat sih, memang agak hangat karena memang proses fermentasi tadi itu ya. Nah itu bisa teman-teman jemur dulu ya, jemur dulu komposnya, jangan langsung dipakai ya, dijemur di bawah sinar matahari. Nah 1 sampai 2 jam aja nanti baru bisa dipakai itu teman-teman, untuk dicampur di tanah atau media tanam kita. That's good.